Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Nurainin Kolbu. Di sini Tia nggak akan ngejelasin tentang sejarah-sejarah lagi ya. Di sini Tia akan ngejelasin tentang mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dari bencana, baik melalui upaya pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan akan menghadapi bencana tersebut. Sedangkan mitigasi sendiri adalah upaya untuk mengurangi dampak terjadinya bencana tersebut. Di sini Tia akan ngejelasin lagi ya artinya. Jadi mitigasi bencana itu kan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak. Jadi kayak pemerintah atau masyarakat melakukan edukasi tentang dampak-dampak, misalnya dampak bencana, tentang hal-hal apa yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana maupun sesudah bencana. Terus hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut. Misalnya kalau bencana banjir kan gak boleh buang sampah sembarangan kan. Jadi masyarakat disuruh untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan bencana banjir tersebut. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Kalau pembangunan secara fisik itu sih biasanya dilakukan oleh pemerintah, kayak pemerintah membangun sarana dan prasarana agar tidak terjadinya agar dampak dari bencana tersebut tidak terlalu parah. Nah, terus di sini Tia akan menjelaskan tentang 4 hal penting dalam mitigasi bencana. 1. Tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Jadi 4 hal penting itu: 1. Tersedianya informasi. Pemerintah memberikan informasi tentang dampak-dampak bencana, tentang bencana tersebut, dan peta persebaran kawasan rawan bencana tersebut. Jadi dikasih peta persebaran kawasan bencana tersebut. Jadi ini kan peta Indonesia nih. Ada daerah-daerah yang rawan bencana, misalnya di daerah mana ya, yang pegunungan misalnya ya. Di daerah pegunungan ya, pemerintah itu membuat tanda ini nih kawasan rawan bencana di situ. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk tiap-tiap jenis bencana, iya, di tiap-tiap daerah pastilah mempunyai tiap-tiap jenis bencana yang berbeda-beda. Masa iya di apa namanya, di daerah pesisir pantai banjir, kan adanya tsunami. Terus sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah rawan. Jadi pemerintah melakukan edukasi dan edukasi tentang daerah, tentang bencana tersebut, dan pemerintah memberikan kesadaran. Pemerintah menghimbau agar masyarakat lebih sadar dalam bencana tersebut. Misalnya ya, yang tadi banjir juga ya, di daerah yang rawan banjir itu kan kalau misalnya rumah kita bersih, di daerah-daerah rumah kita bersih, nggak ada sampah, kan jika turun hujan maka air ngerembes nggak jadi sampah, masuknya ke selokan, ke situlah. Terus kita melakukan penghijauan atau reboisasi agar tidak terjadinya tsunami. Nah, kan kita tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita melakukan upaya pencegahan tersebut. Nah, terus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Jadi kita melakukan kita bakal menghindari daerah-daerah tersebut. Terus juga cara yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan pencegahan bencana tersebut, misalnya jika ada gempa bumi, warga-warga yang di dalam rumah ini harus turun ke bawah. Kita mencari daerah-daerah yang lapang. Nah, kita turun ke bawah, kita cari daerah-daerah lapang tersebut.
Nah, terus juga misalnya jika terjadinya tsunami, kalau kita udah ngerasain gempa yang berkekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami tersebut, kita segera mungkin meninggalkan daerah tersebut. Dan juga gunung meletus sama, kalau udah gempa terus udah kayak ada abu-abu vulkanik. Nah, kita sesegera mungkin untuk meninggalkan dan mengambil harta-harta benda yang sekiranya penting saja. Jadi dapat penataan ulang lingkungan, misalnya di daerah yang rawan untuk tsunami, kita seharusnya melakukan penghijauan atau reboisasi untuk menghindari terjadinya tsunami. Itu terakhir ya. Terus selanjutnya Tia akan menjelaskan tentang jenis-jenis mitigasi. Jenis-jenis mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu ada 2 jenisnya. Satu jenis struktural, mitigasi bencana secara struktural, kayak itu tuh mengurangi, yang secara struktural itu mengurangi dampak terjadinya bencana tersebut, baik secara fisik maupun pendekatan teknologi. Misalnya membuat panel khusus banjir, pencegah banjir, alat pendeteksi gunung meletus. Nah, setelah itu, jadi itu tuh melakukan pendekatan gitu, kayak membangun sarana dan prasarana buat mengurangi terjadinya bencana tersebut. Non struktural itu upaya untuk mengurangi terjadinya bencana tersebut. Misalnya pemerintah membuat peraturan kebijakan dalam pembangunan tersebut, kayak undang-undang tentang penanggulangan bencana. Nah, terus tujuan dalam melakukan mitigasi bencana itu, satu, mengurangi kerugian pada masa yang akan mendatang. Jadi lebih meminimalisir kerugian tersebut, baik kerugian harta benda maupun kerugian jiwa. Sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana tersebut itu bakal segimana sih, bahayanya itu bakal apa sih, bakal gimana gitu, bakal ngerugiin siapa aja gitu kan. Terus tujuan khususnya itu, ini tadi kan tujuan umumnya, sekarang tujuan khususnya untuk mengurangi korban jiwa akibat bencana tersebut. Langkah-langkah dalam dilakukan mitigasi bencana. Tia tuh mau ngasih tahu aja sih satu sebagai contohnya tuh satu langkah aja. Nah, ini dalam mitigasi bencana banjir yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini di Jakarta juga. Kalau tentang wabah sekarang sih, kayak wabah corona gitu sih, ya kurang ngerti lah, nanti aja di artikel lain bisa cari ya. Nih, langkah-langkahnya itu pengawasan pembangunan lahan, penyesuaian desain bangunan. Jadi desain bangunan itu seperti apa biar tidak masuk banjir. Kan misalnya ya, kita desain bangunan itu kita bisa bikin rumah kita tingkat, terus bawahnya itu agak tinggi gitu kan. Kayak ini kan rumah nih, ada rumah agak ke bawah gitu, jadi nggak rata sama tanah. Kalau rata sama tanah kan otomatis kan rumah kita kemasukan banjir dong. Jadi dibuat agak tinggi gitu, di sininya baru di sini ada lantai rumahnya itu. Kalau mau sih bila perlu kita buat rumah kita tinggi ke atas. Terus pembangunan tembok penahan tanggul dan di sepanjang sungai, tembok laut, sepanjang rawan. Nah, pembersihan sedimen, pembangunan pembuatan saluran drainase, meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan. Iyalah, nggak boleh lah kita menggundulin hutan sembarangan, kayak penembangan liar itu kan nggak boleh banget. Selain mencegah banjir, kita tuh dapat, selain terjadinya banjir itu tuh, dari dampak dari penggundulan hutan itu, selain banjir itu nih, satu, bisa terjadinya tsunami, kekeringan. Kasihan hewan-hewan yang ada di hutan itu, habitatnya mau di mana kalau nggak di hutan, kalau digundul-gundulin semua. Nah, terus pelatihan tentang kewaspadaan banjir, seperti
penyimpanan bahan makanan. Terus kita tuh tidur di atas, di lantai atas yang tadi seperti Tia bilang itu kan, kita bikin lantai tingkat, kita tidur di atas yang tempat lebih tinggi supaya tidak banjir. Nah, terus juga bahaya terhadap bencana tersebut, bagian paling kritis tentang mitigasi bencana itu adalah pemahaman penuh atas akan sifat bencana, bagaimana bencana itu muncul, kemungkinan terjadinya dan besarnya itu seperti apa, mekanisme fisik dan kerusakannya itu seperti apa, elemen dan aktivitas yang paling rentan terhadap pengaruhnya, dan konsekuensi kerusakan tersebut, besarnya kerusakan tersebut gitu kan. Nah, seperti itu ya. Tia nggak tahu lagi harus gimana, pokoknya kurang lebihnya mohon maaf. Tia cuma bisa sampaikan segitu aja. Kalau ada yang kurang paham bisa komen aja ya di bawah. Oke, makasih ya.